terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Tetap semangat tentunya untuk menjalani aktivitas Anda. Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menyapa Anda dalam Sapa Sulsel untuk menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Sudah sarapankah Anda di pagi hari ini? Sarapannya apa? Roti, nasi putih, atau nasi kuning? Kalau berbicara tentang nasi kuning mungkin pada umumnya udah banyak banget ya di Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi pernahkah Anda mencicipi nasi kuning Ambon? Wow, mendengar namanya mungkin serasa pengen menikmatinya begitu ya. Nah, kali ini kita akan mencoba mengulik kenikmatan nasi kuning Ambon karena ada seorang anak muda yang kemudian terjun di bisnis kuliner dan ia menjadikan nasi kuning Ambon ini sebagai menu andalannya. Di pagi hari ini telah hadir ada Nurul Dwi Putri. Halo, selamat pagi, apa kabar Nurul? Baik, Kak. Panggilannya apa nih? Ruri. Ya. Ruri, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Makassar ya. Ya. Ruri adalah owner dari Nasi Kuning Ambon 89 nama brandnya ya. Ya. Terima kasih Ruri tidak datang sendiri. Dia juga ditemani oleh nasi kuningnya ya. Oke. Ini dia nasi kuning Ambon yang menjadi menu andalan dan akan menjadi sarapan saya di pagi ini ya. Nasi kuning Ambon yang sudah tampil di meja saya ini nanti akan kita cicipi dan kita akan tanya-tanyain dulu nih ya. Beginilah gambarannya bagaimana nasi kuning Ambon itu, apa sih yang membedakan dengan nasi kuning biasa pada umumnya, nanti kan kita tanya-tanyai ya. Nah, kalau kita lihat sih yang sudah membedakannya itu di sini nih ada laksanya ya, dan laksanya juga pasti udah diberiin bumbu sehingga jadinya seperti ini. Kemudian yang menjadi ciri khasnya nasi kuning Ambon juga adalah ini adalah ikan cakalang. Iya, cakalang. Nah, ikan cakalang biasanya sih kalau di Makassar kebanyakan ayam, nggak ada ikan daging. Ini ikan cakalang yang menjadi ciri khasnya nasi kuning Ambon. Kemudian ada serundengnya dan ini ada kriuk ubi ya. Yang biasa orang bilang gorengan-gorengan itu ya. Iya, gorengan-gorengan. Oke, ini ada perkedelnya. Nanti kita akan cicipi. Sementara ini juga ada telurnya dan sambal khasnya tentunya ya. Ini ada acar ya? Iya, acar. Acar. Wow, dan yang menjadi ciri khas juga nasinya katanya berbeda dengan nasi pada umumnya. Oke, kita berbicara dulu dengan ownernya. Tapi selain nasi kuning juga ada satu menu yang dibawa sebagai menu ringan. Ini adalah risoles. Saya menekankan risoles karena saya selalu bercanda kalau risoles itu saya sebutin risolses ya. Ntar saya kebawaan saat siaran sebutin risolses ya. Nah, risoles ini juga ciri khas karena risolesnya isian cakalang. Spesialis cakalang nih kayaknya ya. Oke, kita berbincang dulu dengan Ruri. Ruri, sejak kapan kamu terjun di dunia bisnis kuliner dan apakah pertama kali waktu itu kamu terjun di bisnis kuliner langsung memilih nasi kuning Ambon jadi menu andalan kamu? Itu awal buka itu tahun 2015, Kak. Tahun 2015 itu awalnya karena saya kan kuliah di Makassar. Jadi kalau mama datang dari Ambon, biasa kan minta oleh-oleh kan nasi kuning atau nasi kelapa dan lain-lain yang memang ciri khas Ambon. Terus ngomong-ngomong nggak basi ya sampai di Makassar ya? Tapi kalau punya saya ini insya Allah sampai malam pun nggak basi. Berarti awet lah ya. Awet, iya. Jadi karena waktu 2015 itu kayaknya anak-anak muda lagi bikin kuliner juga ya. Waktu tahun 2015 itu yang bikin kayak pasar-pasar kuliner. Terus karena saya kuliah, terus saya nggak punya uang sampingan kan karena kuliah nggak punya kerja gitu kan. Jadi pikir gimana kalau cari uang sampingan gitu kan untuk biaya kuliah. Jadi kebetulan saya pulang ke Ambon. Terus saya bilang, kenapa nggak buka aja nasi kuning Ambon? Di Makassar? Iya, di Makassar. Kebetulan satu nggak ada. Terus yang kedua, kalau udah sampai yang dibawa dari Ambon itu kan udah nggak fresh gitu. Itu saya bilang ya. Udah nggak fresh, udah kecampur apa semua. Jadi saya pikir ya sudahlah,
gimana coba akhirnya saya cari orang yang bisa bantu saya buat masak di Makassar. Oke, jadi ceritanya berawal dari kerinduan dengan masakan khas Ambon. Jadi sekali lagi, Ruri lahir di Ambon dan memang orang Ambon asli. Jadi pantaslah ia menjalankan usaha nasi kuning Ambon. Jangan sampai nasi kuning Ambon terus orangnya asli dari daerah lain begitu ya. Bisa sih sebenarnya ya, tapi lebih terasa pasti, lebih mengetahui rasa asli dari nasi kuning Ambon itu pasti orang Ambon itu sendiri begitu ya. Jadi karena rindu dengan masakan Ambon, kamu selalu menyuruh mamah kamu untuk membawakan nasi kuning Ambon, kemudian terpikirlah untuk membuka, kenapa sih nasi kuning Ambon nggak dibuka di Makassar supaya orang Makassar juga lidahnya terasa begitu nasi kuning Ambon waktu itu. Tapi waktu itu yang kerjain orang yang kamu panggil, ataukah kamu sendiri yang turun langsung memasaknya? Ada waktu itu dekat rumah. Memang itu ibu, namanya Mama Ras. Terima kasih banyak. Dia itu 20 tahun udah kerja nasi kuning di Ambon. Jadi karena di Ambon itu kan orang jual nasi kuning itu kan dempet-dempet kayak gitu, pisang epek di apalagi namanya Pandolosari. Jadi setiap lorong ada nasi kuning Ambon. Terus saya ngajakin gimana kalau seandainya kita join gitu kan. Apalagi coba Mama Ras untuk kita buka usaha di Makassar, memperbaiki rezeki juga, sama-sama memperbaiki rezeki. Dibawalah ke Makassar. Kebetulan beliau itu sudah 20 tahun bergelut di nasi kuning Ambon. Oke, jadi tidak diragukan lagi karena yang membuat nasi kuningnya seorang ibu yang sudah menjalankan rutinitas membuat nasi kuning selama 20 tahun gitu ya. Tapi kalau Mbak Ruri sendiri bisa nggak bikin nasi kuning Ambon? Alhamdulillah sekarang udah bisa. Udah bisa ya, karena belajar ya. Karena saya itu cinta nasi kuning sebenarnya, mau nasi kuning apapun sih saya suka gitu. Kalau dipilih itu ada nasi kuning, nasi putih, saya lebih pilih nasi kuning. Nasi kuning, biarpun bahkan malam makan nasi kuning. Walaupun malam, di Ambon itu kan memang nasi kuning itu pagi dan malam. Pagi dan malam kita jualnya kalau di Ambon itu. Jadi saya mau nasi kuning Makassar, mau nasi kuning Manado, Ambon, pokoknya saya itu memang pencinta nasi kuning. Begitu ya. Tapi ngomong-ngomong, apa sih selain yang saya sebutkan tadi, mungkin sudah ada gambaran begitu ya. Tapi mungkin kalau orang Ambon asli yang menyebutkannya lebih terasa afdol begitu. Apa yang membedakan nasi kuning Makassar, nasi kuning pada umumnya yang ada di Makassar dengan nasi kuning khas Ambon? Jadi di Ambon itu kita lebih banyak ke ikan ya. Ikan. Jadi ya mungkin seperti itu dari dulu atau sebagaimana. Jadi kalau datang ke Ambon itu pasti orang bilang ya makannya ikan. Kayak nasi kuning dipakaikan ikan. Nasi kayak nasi kelapa dibilang itu kayak nasi lemak gitu, itu pakainya juga ikan. Ikan khas Banda lah, ikan asar, ikan cakalang yang sudah diasap gitu. Jadi rata-rata itu orang Ambon itu lebih ke ikan gitu. Jadi sudah terjawab ya, yang membedakan begitu nasi kuning pada umumnya itu menu lauknya ya. Biasanya ayam, daging. Kalau di Ambon lebih banyak ke ikan. Dan ikannya memang khusus biasanya cakalang atau bisa dikomben dengan ikan lain, ikan tuna misalnya atau apa? Gini, di Ambon itu kayaknya lebih banyak naik kayaknya itu ikan cakalang ya. Ikan cakalang. Karena saya waktu dari kecil saya baru tahu ikan tuna itu pas di Makassar. Pas di Makassar ada itu ikan tuna yang dan saya rasa teksturnya itu beda. Beda-beda ikan kan pasti beda-beda tekstur juga. Jadi saya memang mempertahankan ciri khas. Jadi bagaimanapun sempat stok ikan cakalang itu nggak ada. Jadi saya benar-benar nggak jualan. Daripada dibilang ini diganti ikan tuna atau ikan apa. Tapi memang dari Ambon itu orang jual ikan cakalang. Jadi saya nggak mau ambil resiko. Dan pada umumnya orang yang jual nasi kuning di Ambon itu juga pakai ikan cakalang. Berarti yang itu khasnya memang ya saudara ya, untuk nasi kuning Ambon itu khasnya di ikan cakalangnya begitu ya. Tergantung sekarang mungkin yang menjadi perbedaan adalah cara mengolahnya begitu ya. Mungkin ada orang yang mengolahnya dengan dimasak atau digoreng atau di selain masak goreng apalagi kira-kira? Itu sebenarnya kebanyakan kalau datang ke Ambon itu pasti ditanya, itu ikan cakalang dimasak apa? Dimasak sarden. Jadi itu kental. Cuman ini karena nih kelihatan nih, dimasak sarden nih. Biasanya kalau kamu makan ikan sarden, teksturnya seperti ini hampir ya. Dimasak ikan sarden ya. Gimana ya caranya? Nanti aku mau pelajarin deh kalau gitu ya, masak ikan sarden ya. Oke, baik. Terus dari keseluruhan itu kan yang paling khas tadi adalah ikannya. Tadi Anda mengatakan nasi kuningnya juga beda dengan rasa nasi kuning pada umumnya. Apa yang membedakan nasi kuningnya dengan nasi kuning umumnya begitu?
Pasti orang yang udah biasa makan nasi kuning, kayak nasi kuning Makassar lah contohnya. Pelanggan saya kan sekarang saya jual di Makassar, jadi mereka bilang, ini nasinya yang beda daripada nasi kuning yang dijual di Makassar. Jadi dia memang terasa nasinya itu, bukan saja dibilang rasa santannya, tapi ada rasa bumbu lainnya di dalamnya gitu. Baik. Jadi penasaran ya, pengen mencicipi aku ya. Kalau begitu di segmen berikutnya khusus untuk bagian icip-icip ya, langsung nanti akan kita laporkan kepada Anda bagaimana rasanya ya. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel, tentunya kami kembali saat lagi. Siapa teman sarapan Anda di pagi hari ini? Jika Anda sendiri di rumah, saya akan menemani Anda sarapan. Karena pagi hari ini khusus didatangkan oleh Mbak Ruri, nasi kuning Ambon, seorang pengusaha kuliner yang sudah menjalani bisnis nasi kuning Ambon sejak tahun 2015. Itu artinya sudah 5 tahun ya, udah cukup lama juga ya Mbak ya? Iya, kurang lebih. Gimana sih awal-awal buka di Makassar, gimana responnya? Kan orang tuh, wah nasi kuning Ambon, penasaran nih gitu. Iya, kalau pertama itu pasti saya suruh teman-teman saya yang beli semua, paksa beli gitu kan. Promosi, dikirim. marketing yang bagus. Apalagi ya? Dulu 2015 belum ada kayak apalagi ojek online, belum ada kan. Jadi ya betul-betul saya yang kirim sendiri, saya yang bawakan sendiri, dipaksain promosikan dulu kayak gitu-gitulah. Jadi ya alhamdulillah saya nggak muluk-muluk lah. Ke awalnya saya bilang ya omset segini aja gitu kan, nggak usah yang penting ada. Itu ya. Alhamdulillah respon orang juga. Nama besar, ya. Alhamdulillah orang respon, orang menerima gitu, dan sebagian instansi juga banyak jadi langganan saya gitu. Berarti udah banyak nih, udah selalu catering ya, maksudnya iya, untuk kantor, acara-acara ya. Kita mencoba cicipi waktunya di kesempatan pagi hari ini, mencicipi nasi kuning Ambon yang katanya sih memiliki ciri khas. Kita coba nasinya dulu ya. Ini dia. Gimana rasanya? Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Ruri. Terasa berbeda dengan nasi kuning pada umumnya yang ada yang pernah saya cicipi ya. Saya tidak mengatakan yang ada di Makassar. Yang pernah saya cicipi memang agak terasa berbeda. Perbedaannya adalah bumbunya sangat terasa. Bumbunya sangat terasa, kemudian nasinya lembek, lembut. Jadi agak pulen begitu, pulen memang. Kemudian pas kena lidah langsung terasa bumbunya. Bumbunya apa aja selain kunyit yang membuat kuning ya? Iya. Selain itu apa aja? Santan? Santan, terus adalah bumbu rahasia yang saya iya, dan itu orang ada letak rahasia sehingga rasanya seperti ini, dan rahasia pribadi ya. Nah tadi saya coba nasinya aja, kita coba laksanya. Anda melihat laksanya ini jadi hitam seperti ini tuh karena kecap, ditaruh ke kecap ya. Laksa dicampur dengan bumbu-bumbunya, dan juga ini saya coba bersama dengan serundeng. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut laksanya, dimana-mana laksa lembut ya, tapi setelah diberikan bumbu juga enak gitu. Kita coba bersamaan dengan ini dari ubi nih. Iya, ubi manis. Ubi manis ya. Iya. Dipotong-potong kemudian di. Iya, biasa kan orang udah ngasih bumbu, tapi saya pernah coba untuk kasih bumbu kayak sebelum-sebelumnya, cuman orang lebih suka kalau ada kriuknya gitu. Kalau udah dikasih bumbu itu kan biasa udah melempem kan. Ada itu yang kayak bumbu apa gitu. Betul. Jadi ada sensasi kriuknya itu. Benar, apa yang dikatakan oleh Mbak Ruri, kriuk-kriuk. Karena mungkin juga pengaruh potongannya yang kecil-kecil sekali, jadi masih kriuk ya. Karena kalau mungkin udah besar daripada ini, udah nggak kriuk-kriuk lagi. Sekarang intinya, kita cicipi ikannya. Ini ikan cakalang yang dimasak sarden dengan bumbu rahasia pasti. Inilah letak yang membedakannya ya, ikan cakalang. Bismillahirrahmanirrahim.
Menggigit ya rasanya ya. Oke, jadi ikan cakalangnya kalau dia berdiri sendiri mungkin tidak terlalu enak begitu, artinya tidak dibumbui begitu ya. Ini udah dimasak sarden, dikasih lagi sama bumbu-bumbu yang ada sebagai bagian sambalnya ya. Ini sambal tuh terasa banget ya. Kalau kita padukan antara ikan cakalangnya dengan nasinya, lengkap ya. Surga dunia guys. Nih mantap. Apa yang kemudian variannya? Apakah pembeli bisa memilih menggunakan ikan tuna atau ada pilihan lain dengan ayam, dengan daging atau apa? Anda jualnya seperti apa? Ada juga varian ayam Kak, cuman ya kayak biasa ayam kita kasih bumbu kecap gitu kan. Biasa sih untuk orang yang memang alergi ikan atau tidak, anak-anak biasa kan ditelepon atau pembeli anaknya mau makan ayam gitu. Jadi kita usaha untuk agak cari tambahan menu lain lah untuk dijual. Oke, artinya by request aja ya. Iya, by request ya. Kalau misalnya pengennya ikan cakalang dengan bumbu khas Ambon, ya langsung aja menu utamanya. Tapi kalau misalnya pengennya ayam atau ikan lain ataukah daging, bisa juga disesuaikan begitu. Tergantung by request aja begitu ya. Enak, saya sangat recommended nasi kuning Ambon ini. Dan yang paling saya suka di sini itu cakalangnya dengan laksanya. Iya. Sangat terasa. Kalau telur pada umumnya ya sama lah ya, makanya nggak saya cicipin ya, sama rasanya. Cakalang dan laksanya yang sangat nendang rasanya ya. Ketika masuk di mulut, lidahnya langsung menyesuaikan dengan rasa cakalang dan laksanya. Tidak hanya nasi kuning Ambon, Mbak Ruri juga berbisnis makanan-makanan cemilan seperti yang ada di meja ini. Ini adalah, saya biasa menyebutnya risoles atau risoles ya. Ini adalah risoles yang kemudian beda dengan risoles yang sudah ada saat ini, yang ada saat ini pada umumnya ya. Kalau risoles pada umumnya isiannya mungkin sayur-sayuran atau mie sama ayam. Mie sama gitu. Ayam. Tapi bagaimana kemudian muncul ide dari Mbak Ruri membuat risoles isian ikan cakalang? Kembali lagi, saya kan jualnya ikan cakalang. Ikan cakalang ya. Terus apa ya yang bagus lagi selain nasi kuning dan lain-lain. Terus adik saya bilang, gimana kalau kita bikin risol cakalang. Karena kebetulan nggak ada juga sih di Makassar, dan memang agak rasanya agak spicy sih, yang itu agak pedes memang yang ini. Terus akhirnya kita coba bikin, kita kasih teman-teman, ternyata responnya pun alhamdulillah bagus. Kalau risoles ini sejak kapan? Baru bulan-bulan. Kalau ikan itu lebih kepada panada, saya pernah merasakannya. Iya, panada isi abon ikan. Iya. Kalau risoles saya belum pernah menemukan risoles isi ikan cakalang. Oke, kita lihat isiannya sambil saya akan mencoba memakannya ya. Risoles seperti pada umumnya ditaburi dengan tepung roti ya. Iya. Oke. Saya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat terasa rasa ikannya karena ikan semua. Isiannya nggak main-main, memang ikan semua gitu ya. Nah ini lihat nih, coba lagi. Bisa dilihat ikannya ditambahkan dengan bumbu-bumbu khusus mungkin, kemudian rasa pedasnya begitu terasa. Dicampur bagaimana ikan dengan
Sambal atau bagaimana campurannya? Mungkin dimasak tumis aja sebenarnya, Kak. Iya. Kayak kata mama saya bilang kan, beda tangan kan beda rasa, gitu. Jadi biarpun kita bilang itu ikan tumis, orang juga bikin ikan tumis. Kalau beda ya beda gitu. Ya, enak ya, sangat terasa ikannya begitu ya. Saya bahkan masih ingin mencicipinya sekali lagi. Isiannya banyak banget ya. Satu porsi risoles begini, potongan ikannya cukup besar kayaknya nih ya. Ini dicincang-cincang? Iya, dicincang-cincang itu, Kak. Jadi udah nggak ada tulang apa semua. Oke, kita habiskan satu-satu. Kalau risolesnya ini mungkin khusus pada orang yang memang ingin merasakan ikannya. Kalau nasi kuning kan ini bervariasi rasanya ya. Kita bisa padukan dengan serundeng, laksa, dan yang lain. Tapi kalau misalnya kamu memang ingin merasakan ikannya langsung, saya sarankan risoles. Nah, sekarang kita berbicara tentang harga nih. Mbak menawarkan ini dengan harga berapa nasi kuningnya? Kalau untuk nasi kuning kita start 18.000 sampai 30.000. Untuk risolnya per piece-nya sebenarnya 4.000. Cuman saya masukin ke ojek online gitu, untuk langsung satu pembelian itu untuk 5 pieces gitu. Jadi minimal order 5 pieces? 5 pieces. Oke, untuk risolesnya? Iya. Risolesnya satu tadi berapa? 4.000. 4.000, berarti dalam satu kali pembelian ya sekitar 20.000-an. 20.000 ya, 20 ribuan ya. Nasi kuningnya tadi 18.000 sampai 30.000. 30.000, apa yang membedakannya dari harga 18.000 dengan 30.000? Mungkin karena porsi, terus saya kasih itu komplit karena ada ikannya, ada ayamnya, ada dagingnya juga gitu. Itu yang bikin beda untuk harganya. Oh, jadi ada yang komplit ya? Iya. Jadi yang komplit itu isiannya ada ikannya, ada telurnya, ada ayam. Ada ayamnya. Iya. Itu yang harga 30.000. 30.000. Komplit. Iya. Oke, dari 18.000. Yang di meja saya ini dengan harga berapa nih? Itu gimana ya, 25.000 ya. 25.000 ya. Iya. Untuk nasi kuning Ambon, rata-rata jika Anda keliling ke Makassar, range harganya memang di harga seperti itu. Iya. Mungkin memang ada yang biasa makan nasi kuning dengan harga yang rata-rata di Makassar mungkin 10.000. Iya. Tapi kalau Anda mencoba mengelilingi kota Makassar mencari nasi kuning Ambon, memang range harganya antara 18 sampai 30.000. Nah, dengan harga 25.000, dengan porsi ikan cukup besar seperti ini, sudah bisa mengenyangkan ya. Mungkin saya nggak makan lagi sampai malam nih. Oke. Apa tips yang bisa Anda bagikan kepada kami sebagai orang-orang yang mungkin ingin memulai terjun di bisnis kuliner? Ketika menjalani bisnis kuliner, apa yang harus kita perhatikan? Yang harus diperhatikan ya sebenarnya susah usaha itu, Kak. Susah sebenarnya, susah. Untuk cari partner, untuk ngejalanin sesuatu, apalagi ini nasi kuning, jujur saja, cara pembuatannya itu lama. Prosesnya bisa sampai untuk nasi saja 3 kali proses. Jadi memang untuk usaha ini yang kendala, dan untuk para usaha, partnernya untuk membantu itu sih sebenarnya. Iya. Karena gini, belum lagi istilah ini nasi kuning Ambon kan banyak macam. Untuk sarondeng aja itu bisa dibikin sampai 2 jaman. Iya benar ya. Untuk laksa, untuk ikan pun bisa 1 jam lebih untuk bisa jadi kayak gitu. Jadi memang yang bikin kendala dan untuk usaha itu ya partner sebenarnya. Partner ya, harus menemukan partner yang sejalan, sevisi begitu ya. Membantu lah istilahnya. Helpernya itu loh, helpernya untuk yang bantu kita. Dari apa yang Anda sampaikan itu, memang saya sudah mendengar bahwa bisnis kuliner memang sangat menjanjikan ketika mendapatkan keuntungan. Tapi Anda tidak tahu ketika menjalankan bisnis kuliner itu butuh perjuangan yang panjang di belakangnya. Iya, betul. Subuh-subuh seorang pebisnis itu udah bangun, masak di dapur, udah berbagai ramuan bumbu dibikin dari subuh. Kemudian dijual lah. Memang cukup menguntungkan kalau misalnya banyak yang membeli begitu ya. Tapi perjuangan untuk membuat bisnis kuliner itu memang butuh kerja keras. Malamnya harus belanja ke pasar. Subuhnya bangun subuh-subuh masak.
Beda misalnya hanya sebagai pengusaha penjual baju, membelinya satu kali, tinggal duduk-duduk doang, tunggu pembeli begitu ya. Itulah perbedaannya begitu. Jadi Anda menjalankan sejauh ini begitu natural aja ya, easy going aja ya. Natural aja Kak. Jadi ya kalau seandainya ada yang bantu dan cocok syukur, cuman kan kadang kita sudah dalam perjalanan orang nggak konsisten untuk bantu atau apa, ya beda lah, yang punya sama yang bantu kan beda pasti Kak. Jadi mereka cuma berpikir kan saya cuma digaji. Oke, artinya secara tidak langsung Anda mengatakan tipsnya adalah cobalah untuk fokus dan mungkin konsentrasi begitu ya. Kita sendiri yang usaha. Iya. Kita memang membutuhkan orang lain, tapi kalau memang tidak ada itu bantuan, ya memang harus kita yang perjuangkan itu sendiri. Baik. Mungkin Anda di antara kalian udah mencoba untuk ingin mencicipi nasi kuning Ambon di pagi hari ini. Ini adalah nasi kuning Ambon 89 nama brandnya. Gimana caranya untuk bisa mencicipi ini? Di mana tempat jualnya? Pesannya di ojek online apa? Sampaikan. Jadi ini nasi kuning Ambon 89 dari 2015, saya ownernya Ruri. Untuk pemesanan bisa melalui ojek online, bisa di search aja nasi kuning Ambon 89. Ada di, bisa sebutkan ya, ada di GrabFood sama di GoFood. Untuk lokasinya di Jalan Hertasning nomor 46, pas di samping Panti Asuhan Jabal Rahmah, seberangnya Alfamart 2. Baik. Untuk Instagramnya? Instagramnya nasi kuning Ambon 89. Nasi kuning Ambon 89. Silakan lihat-lihat di sana. Kalian pasti akan berselera. Terima kasih banyak Mbak Ruri, orang asli Ambon yang menjual nasi kuning Ambon. Terima kasih sudah memberikan warna kuliner di Kota Makassar ya. Demikian inspirasi kuliner di pagi hari ini dalam Sapa Sulsel. Saya Hendra Bakti tutup acara sampai di sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sukses dan sampai jumpa.